Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Alhamdulillah Cinta. Sudah lama ya saya nggak upload atau posting video lagi karena banyaknya sibuknya kegiatan offline ya. Mohon maaf sebelumnya. Yang untuk saat ini saya akan bahas tentang yang namanya apa ya? Kayak kemarin tuh kalau istilah Maduranya itu terkunci, tekanceng gitu kan, ada yang kunci gitu. Itu kembali lagi soal ini mistis ya, soal mistis yang katanya itu kayak istilahnya ada orang yang ini gitu biar sulit ketemu jodoh atau lain sebagainya. Untuk diri pribadi saya tegaskan lagi, hal seperti itu emang benar adanya ya. Kita hanya harus meyakini kita itu orang iman, kita itu orang Islam, hanya meyakinin adanya, dan kita punya Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu. Jadikanlah Tuhanmu sebagai penolongmu. Jadi jangan putus asa gitu ya buat orang yang masih single gitu. Lebih baik terlambat mendapatkan jodoh daripada kamu bertemu dengan orang yang salah gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir dengan hal yang seperti itu. Sesungguhnya sihir itu diajari oleh kedua malaikat yang Allah utus turun ke bumi, yaitu di surat Al-Baqarah, malaikat Harut dan juga Marut gitu ya. Beliau hanya ingin memberitahu seperti ini, sihir itu ini bisa seperti ini dan ini penangkalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwasanya barang siapa yang mempelajari sihir atau menggunakan sihir maka sungguh dia tertolak segala amalannya, intinya tidak diterima, dan itu termasuk syirik ya, dan itu nggak boleh. Kita sebagai orang iman tentunya harus percaya sama Allah. Jadi di sini jangan pernah, intinya itu jangan pernah berputus asa, tetap husnuzon billah sama Allah. Jangan pernah anggapan orang, kamu ini kok enggak ini ya, enggak nikah gitu, enggak usah khawatir soal jodoh gitu ya. Jadi lebih baik kita selalu introspeksi diri, karena pada saatnya nanti kalau sudah waktunya insya Allah pasti Allah akan mempertemukannya gitu. Dan satu hal lagi, kalau saya tuh setiap ini belajar ya, jangan lupa kita setiap hari belajar gitu, karena belajar itu mulai dari sejak ayunan sampai kita baru mati, sampai masuk ke tiang lahat baru kita putus atau berhenti belajar. Jadi jangan pernah bosan-bosan belajar, baik dari pengalaman pribadi, pengalaman teman dan lain sebagainya. Saya akan ada sedikit info yang menarik gitu kan. Allah sudah mengajari kita untuk penangkal hal-hal semacam itu, yaitu di surat, karena Nabi sendiri juga pernah kedapati istilahnya kena sihir gitu. Jadi penangkalnya itu kalian cukup membaca dan yakin, doa itu kuncinya yakin. Yang pertama surat Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, itu ya dirutinkan di pagi dan sore hari. Setelah itu doa-doa penjagaan, dan itu juga sudah ada. Yang salah satunya itu seperti ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul azim, ya kan. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahilladzi, dialah zat, la yadurru, tidak ada bahaya apapun itu. Bahaya itu kayak musibah, kena ya termasuk sihir dan lain sebagainya, itu tak akan menimpa seorang muslim tanpa izin Allah. Jadi kita harus gantungkan, pasrahkan dan tawakal hanya pada Allah. Karena di Al-Qur'an juga ada, barang siapa yang bertawakal padaku, ini firman-Nya Allah, maka di situ Allah sendiri nantinya yang akan menjadi urusannya Allah. Dan para syaitan, di situ ditegaskan orang-orang yang beriman yang bertawakal sama Allah
mereka itu berlepas tangan intinya mereka tidak akan mengganggu orang-orang yang sudah berpasrah diri, yang benar-benar bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Eh, jadi la yadurruh, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Ma'asmihi, yang ada di langit, masmihi wal ardih, dan juga bumi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurruh masmi syai'un fil ardi wala fis sama, ya, di bumi maupun di langit gitu ya. Dan pokoknya segala sesuatu, wahuwa, dan dialah Allah yang maha agung, yang maha besar gitu. Masya Allah. Jadi rutinkan saja baca surat itu, dan juga termasuk ayat kursi ya. Masya Allah ya. Jadi pada suatu hadis ini termasuk asbabun nuzul turunnya surat ayat kursi, yang di surat Al-Baqarah yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan sampai berapa ayat itu yang disebut ayat kursi, silakan searching sendiri. Saya hanya menjelaskan inti atau pokoknya saja. Itu digiring oleh 70.000 malaikat ya. Masya Allah. Untuk diajarkan itu sebagai tameng intinya penjagaan kita gitu, yang enggak yang Allah itu benar-benar menjamin ketika hambanya membaca ayat kursi, maka Allah akan menjamin dia dari segala sesuatu yang buruk istilahnya, sampai kalau dia baca dari sore maka sampai pagi harinya, dan begitupun sebaliknya. Makanya wajib bagi kita mewajibkan diri sendiri gitu ya, bukan wajib harus gitu. Kalau bisa ini sunnah ya, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, supaya membaca ayat-ayat penjagaan, termasuk itu ayat kursi dan yang seperti saya contohkan tadi, dan 3 surat di akhir Al-Quran itu, 3 surat itu ya, itu efeknya luar biasa karena itu sudah ada dalilnya dan kita harus meyakini itu. Jadi tak usah ragu lagi, tak usah gundah gulana lagi tuh, apa jangan-jangan aku ini beneran ya terkena ini dan itu. Tidak usah, kita harus husnuzon billah. Kita harus benar-benar memasrahkan diri sama Allah, benar-benar hidup dan matiku karena Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu semuanya atas izin Allah. Jadi tak usah khawatir gitu dalam menjalani kehidupan ini gitu ya, termasuk semuanya. Jadi kita harus positive thinking ya, berpikir yang positif, juga positive feeling itu kita harus merasa happy dengan kehidupan kita. Happy atau bahagia diri kita ini karena rasa syukur kita atas segala anugerah yang Allah telah berikan sama kita. Jadi jangan pernah engkau sia-siakan gitu hanya dengan murung, ngelamun. Jangan seperti itu. Lakukanlah hal-hal yang positif yang membuat kamu bahagia. Ya apa saja sih itu terserah. Bareng berkumpul dengan teman-teman solih atau solihah, datang ke pengajian gitu, istilahnya yang mengecas hati kamu, yang bikin kamu happy gitu, termasuk olahraga dan lain sebagainya. Masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa membuat kamu happy dan kamu lebih bersyukur lagi atas segala anugerah dan rahmatnya yang diturunkan kepada hambanya. Maka di situ nanti kamu akan menemukan jalannya untuk menemukan jodoh. Jadi jangan pernah takut. Ini juga satu info lagi yang akan saya kasih bonus ya buat kalian itu. Jadi sebenarnya guys, nggak cuman ada di film kartun-kartun, ini kisah nyata ya. Kisah nyata yang pernah dialami oleh tetangga saya itu ada. Dan ini real dan juga nyata. Kalau di film, kalian tahu ya, saya flashback-kan yang pernah lihat film kartun atau mungkin pernah kenal dengan film apa itu? Yang apa istilahnya, karena yang bisa memutuskan sihir dan lain sebagainya itu adalah cinta sejati, itu Snow White ya. Kalau nggak salah Snow White atau apalah gitu ya. Ada kan di film-film yang seperti itu kan. Sebenarnya ternyata itu benar loh guys. Itu benar karena itu terjadi pada salah seorang tetangga saya. Dia pernah ini ya, karena waktu itu belum mengenal agama dengan baik, jadi dia sempat pacaran.
mau dipinta gitu, mau dilamar oleh pacarnya, datang ke rumah orang tuanya nggak setuju. Waktu orang tuanya masih ada nih, orang tuanya nggak setuju. Dan akhirnya dia nggak jadi sama anak itu, sama si mantan ini. Setelah itu datanglah sosok seorang laki-laki yang dia itu yang sekarang menjadi suaminya gitu ya, datang untuk melamar anaknya yang beliau juga setuju. Ya namanya orang tua mesti kan pengennya laki-laki yang sudah mapan gitu, orang yang belum jadi lebih mementingkan duniawi ya, bukan yang soal agama dulu. Itu lumrah, lumrah. Tapi kalau saran saya yang soal agama juga. Tiba-tiba kemudian anak beliau ini, saya bilang mbak soalnya dia lebih tua dari saya. Mbak ini dia sakit apa yang harus diobati gitu, kayaknya non medis gitu ya. Akhirnya dia datang ke suatu tempat pengobatan yang ternyata yang menjadi pengobatannya itu adalah si mantan gitu loh guys ya, si mantan. Jadi istilahnya mbak ini kayak orang nggak sadar gitu, dia itu sering ngamuk-ngamuk, dia itu sering istilahnya serem, horor banget gitu ya mukanya. Nauzubillah, mukanya gimana ya, kayak kadang pingsan sendiri, kadang ngomong ya gimana, orang nggak sadar itu, kayak orang kerasukan, kayak orang kesurupan, kayak aneh gitu ya. Kalau ke dokter itu katanya nggak ada, ini normal semua gitu. Tapi kadang-kadang di suatu waktu itu kambuh lagi kayak gitu lagi gitu. Terus ditangani, ternyata itu adalah si mantan. Orang tuanya sebenarnya punya gitu. Yang sekarang orang tuanya si almarhum, ayahnya itu almarhum yang sudah lama sih. Ini saya ceritakan agar kalian itu ini memotivasi gitu. Ketika memotivasi dalam hal kebaikan maksudnya. Ketika itu terus tiba-tiba si mbak ini anaknya, orang tuanya itu ngerasa punya perasaan yang gak enak gitu. Ini dulu yang pernah saya tolak gitu kan, maksudnya yang pernah minta anaknya, dan bapak ini nggak mau gitu kan, nggak mau anaknya dengan orang itu yang mungkin karena belum mapan dan lain sebagainya. Dan si anaknya ini nggak mau pulang, istilahnya diajak ayo nak. Si bapaknya karena rasa tidak enak, terus dia itu mau udah usah diobati di sini kali ya, mending di yang lain aja gitu, soalnya dia merasa nggak enak karena pernah menolak lamaran si mantannya ini kan. Dia sekarang jadi istilahnya tuh pengobatan spiritual gitu. Jadi nggak mau, waktu itu nggak mau pulang nih si anak, beneran nggak mau, dan dia ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dan juga beberapa bulan. Terus hingga ayahnya itu bilang sama si calonnya ini, soalnya kan kalau nggak salah dia sudah ini ya tunangan ya, tinggal proses menentukan tanggal pernikahannya gitu kan. Terus mbak ini sakit seperti itu, tapi si calon ini nggak mau menyerahnya di situ. Kalau dari pihak si ayahnya si mbak ini, tetangganya saya tuh bilang gini sama si calonnya, nah anak saya ini sudah seperti ini gitu, dia itu sudah istilahnya ya kayak gitu kan, istilahnya tuh kayak penyakitnya sering kambuh, sudah ini gitu. Jadi bapaknya itu sampai ngerasa kasihan sama si calonnya. Sekarang kamu, terserah kamu keputusannya, kamu boleh mau melepaskan anak saya, atau kamu masih mau menunggu. Saya tuh nggak mau istilahnya tuh ingin membebaskan agar si calon ini bisa memilih yang lain, intinya seperti itu dari bapaknya. Tapi kenyataannya masya Allah ya, jawaban dari si calonnya itu bilang, enggak pak, saya mau tetap sampai adik saya ini sembuh, sampai seperti itu. Jadi masya Allah banget. Jadi karena ketulusan cinta dari si calon ini, yang mungkin dia rajin berdoa, rajin sholat malam, dan meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya masya Allah ya, akhirnya dia sadar dan sembuh sendiri dan minta pulang. Dan si mantannya ini, maksudnya yang ngobatin kan mantannya ya, menyerahkan si perempuan ini, mbak ini yang sudah sembuh, akhirnya kembali lagi sama
calonnya dan sampai menikah, dan masya Allah alhamdulillah sampai sekarang langgeng, punya anak yang insya Allah soleh solehah. Jadi seperti itu guys. Jadi eh, memang benar ya kalau, jadi saya gini, ternyata itu bukan hanya cerita-cerita biasa gitu, ternyata emang bener ya, cinta yang tulus itu bisa mengalahkan semuanya, termasuk hal-hal yang seperti itu. Jadi masya Allah gitu. Dan sekarang mereka alhamdulillah hidup bahagia, semoga sampai ke jannahnya. Ya, cukup sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat ya.